Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai paper yang kami review mengenai sentimen analisis. Perkenalkan, saya Tubagus Reza Pahlevi, lalu ada Muhammad Reza Pahlevi, kemudian ada Wahyu Khairul, dan Friendly Ditya Pramanda. Next. Ya, pendahuluan. Next. Sentimen adalah sebuah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan topik yang subjektif dan objektif, topik faktual atau non-faktual. Analisis sentimen merupakan analisis yang dilakukan berdasarkan rumor atau gosip yang beredar dan merupakan pendekatan analitik untuk menganalisis sebuah teks. Tujuan dari analisis sentimen adalah untuk menentukan subjektivitas opini atau hasil review. Berdasarkan analisis sentimen, opini dari seseorang dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori berdasarkan ukuran data dan jenis dokumennya. Pada paper yang akan kami review, sang penulis menganalisis level sentimen masyarakat menuju pemilihan presiden tahun 2019-2024 pada media sosial Twitter menggunakan algoritma data crawler pada metode naive Bayes. Penulis juga akan membandingkannya dengan metode SVM atau Support Vector Machine dan KNN, Key Nearest Neighbors. Next. Lalu selanjutnya paper yang terkait dengan sentimen. Next. Paper yang pertama adalah paper dari C.A. Haryani. Paper yang pertama adalah paper dari C.A. Haryani, Hati Hari dan Marhamah dan Y.A. Nurrahman pada tahun 2018. Dalam paper ini dilakukan penelitian analisis sentimen dilakukan untuk faktor-faktor yang berhubungan dengan kepuasan pelanggan dengan e-commerce. Faktor-faktor ini yang kemudian dapat membantu perusahaan e-commerce fokus dalam meningkatkan pelayanan dan kualitas perusahaan yang akan dikaitkan dengan peningkatan lalu lintas penjualan dan keuntungan perusahaan. Dan pada paper ini dapatkan kesimpulan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen. Yang lebih mendapat perhatian konsumen adalah dalam faktor usefulness, service quality, kualitas informasi, dan kualitas sistem. Next. Lalu paper yang kedua adalah paper dari Chakraborty, Pagolu, dan Esgarla pada tahun 2013. Pada penelitian ini dilakukan analisis sentimen dengan membandingkan metode SVM dari berbagai jumlah untuk melihat perbedaan tingkat akurasi pada setiap bulan data yang digunakan 100 data tweet, kemudian menjadi 500 data tweet, yang ketiga menjadi 1000 data tweet, kemudian 1500 data tweet, dan selanjutnya. Lalu berdasarkan penelitian ini didapatkan hasil akurasi untuk metode KKN lebih tinggi daripada metode SVM. Next. Selanjutnya ada paper dari Devianto dan Wahyudi pada tahun 2018. Pada penelitian ini dilakukan analisis sentimen Twitter untuk melihat tingkat sentimen pengguna Twitter menggunakan metode Key Nearest Neighbor atau KNN dan menganalisis tingkat sentimen komunitas terhadap kinerja Kota Malang, Samsat Kota Malang, menggunakan metode pengklasifikasi naive Bayes. Dalam penelitian ini, hasil dikumpulkan dengan cara melakukan data crawling di Twitter, kemudian dilakukan pengolahan teks sehingga data tersebut siap untuk dianalisis menggunakan metode KNN. Next. Selanjutnya ada paper dari Hook, Ali, dan Rahman. Pada penelitian ini juga dilakukan analisis sentimen Twitter untuk melihat tingkat sentimen pengguna Twitter menggunakan KNN pada Samsat Kota Malang seperti tadi. Namun perbedaannya adalah pada proses pengumpulan data menggunakan teknik web scraping untuk mengambil data dari Twitter kemudian menyimpannya ke dalam database. Kemudian dalam pengolahan datanya, penulis melakukan pemfilteran tweet duplikat, folding cache, pembersihan, tokenisasi, dan filtering. Next.
Lalu ada paper dari Anti Nasari, Perdana, dan Fauzi. Pada penelitian ini adalah analisis tweet yang menggunakan bahasa Indonesia yang dilakukan untuk mengetahui tingkat sentimen publik terhadap film dan tokoh masyarakat di Twitter menjelang pemilu 2014 dengan menggunakan metode klasifikasi Naive Bayes. Dalam analisis sentimen tentang film penelitian ini, kata-kata dikoreksi di Twitter dengan pemrosesan teks dan kemudian menguji kalimat-kalimat yang non-standar. Next. Yang terakhir ada paper dari Hidayatullah dan ASN. Pada penelitian ini juga dilakukan analisis tweet yang sama seperti tadi untuk mengetahui tingkat sentimen publik terhadap film dan tokoh masyarakat pada pemilu 2014 di Indonesia dengan menggunakan metode klasifikasi Naive Bayes. Namun pada paper ini daftar tweet yang diperoleh dengan menggunakan fasil jawab pada sistem operasi Windows. Pada tahap pengolahan data, penulis melakukan pembersihan data dengan menghapus karakter-karakter khusus yang ada, URL, dan menghilangkan imbuhan kata. Selanjutnya yang bagian ketiga metode. Next. Text processing. Ada beberapa proses yang dilakukan dalam pengolahan teks ini. Yang pertama, mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, kami menggunakan data tweet yang dikumpulkan dari media sosial Twitter dengan menggunakan crawler. Yang kedua, mengurai tweet yang didapat dengan mendeskripsikannya secara verbatim. Yang ketiga, proses tokenization, yaitu membersihkan tweet dan memilih kata yang bermakna. Dan yang terakhir itu text mining menggunakan metode Naive Bayes. Next. Yang pertama, collect data. Dalam proses pengumpulan data ini, kami menggunakan data tweets yang diperoleh dengan menggunakan data crawler dari Twitter yang diambil dari bulan Januari hingga Mei 2019. Pada tabel 1 disajikan contoh data yang diambil dari Twitter. Next. Selanjutnya, text parsing dan tokenization. Proses pengolahan kalimat menjadi beberapa kata yang dipisahkan dari karakter dan diambil kata-kata yang memiliki nilai. Tabel 2 merupakan hasil dari proses text parsing dan tokenization dari sampel data tabel 1. Next. Selanjutnya, text mining. Berikut merupakan proses pengolahan teks dengan menggunakan metode Naive Bayes. Kemudian hitung nilai probabilitas kelas dengan membagi jumlah data kelas dengan total atau jumlah dokumen yang ada. Berikut adalah data uji yang akan diuji dengan menggunakan data latih yang telah dibersihkan sebelumnya. Seperti terlihat pada tabel 3, kemudian nilai ini akan ditentukan dari data uji yang ada. Berikut adalah tahapan pengujian data uji nomor 1 untuk menentukan nilai tersebut pada kalimat di kelas positif seperti yang disajikan pada tabel 4. Selanjutnya, tahap pengujian pada uji data nomor 1 untuk menentukan nilai ini dalam kalimat di kelas negatif seperti yang disajikan pada tabel 5. Next. Berikut merupakan isi dari tabel 3, 4, dan 5. Rumus yang digunakan dalam mengkalkulasikan probabilitas data uji coba adalah PX positif atau negatif term sama dengan NC plus M kali P per N plus M. Next. Setelah itu, semua hasil probabilitas kelas yang telah ditentukan dikalikan untuk menyimpulkan hasil klasifikasi kelas dari data uji yang telah diujikan, yaitu V1 positif sama dengan 0,03483, V1 negatif sama dengan 0,033111. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa data tes nomor 1 masuk ke dalam kelas positif. Pada tabel 6 menyajikan data uji nomor 2 untuk menentukan nilai dalam kalimat di kelas positif. Sedangkan berikut ini akan diujikan pada data uji nomor 2 untuk menentukan nilai pada kalimat di kelas negatif disajikan pada tabel 7. Next. Berikut merupakan isi dari tabel 6 dan 7. Next. Setelah itu, semua hasil probabilitas kelas yang telah ditentukan dikalikan untuk menyimpulkan hasil klasifikasi kelas dari data uji yang telah diujikan, yaitu
V2 positifnya 0,0034, V2 negatif sama dengan 0,0142. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa data uji nomor 2 masuk ke dalam kelas negatif. Berikut merupakan isi dari tabel nomor 8. Next. Selanjutnya dilakukan perhitungan untuk melihat nilai akurasi, presisi, recall, dan F_1 score dari hasil analisis. Untuk itu ditentukan nilai TP, TN, FV, dan FN. Untuk nilai TP dan TN diambil dari asumsi awal data uji di mana dalam penelitian ini nilai TP adalah 1 dan TN adalah 1. Sedangkan FP dan FN diambil dari hasil klasifikasi data uji dengan nilai FP adalah 1 dan FN adalah 1. Setelah proses text mining, data diklasifikasikan menggunakan metode naive Bayes. Metode naive Bayes adalah metode yang dapat dilatih atau digunakan pada data skala kecil dan dapat memberikan hasil prediksi secara real-time. Metode naive Bayes juga dapat membantu dalam mengklasifikasikan kelas yang hasilnya dapat digunakan secara paralel dalam meningkatkan skala dataset, terutama dalam studi kasus data skala besar. Dalam penelitian ini, klasifikasi setiap sentimen dari komunitas hadir di media sosial berikut rumus persamaan metode naive Bayes, yaitu PCX sama dengan PXC dikali PC per PX, di mana X sama dengan data dengan kelas yang tidak diketahui, C hipotesis data adalah kelas tertentu, PCX sama dengan probabilitas hipotesis berdasarkan kondisi probabilitas posteriori, PC adalah probabilitas hipotesis probabilitas sebelumnya, PXC adalah probabilitas berdasarkan kondisi dalam hipotesis, PX adalah probabilitas nilai C. Next. Oke, selanjutnya untuk evaluasi performa. Yang pertama dari experimental setup, data terkait Presiden Indonesia tahun 2019-2024 dikumpulkan melalui Twitter. Data yang dikumpulkan merupakan tweet selama masa kampanye hingga masa pemilihan, dan tweet yang diperoleh berjumlah 443. Selanjutnya, experimental result and discussion. Naive Bayes memiliki tingkat akurasi paling tinggi dengan 80,9%, disusul oleh KNN 75,58% dan SVM 63,99%. Selanjutnya, experimental result dan discussion. Contoh hasil data training menggunakan naive Bayes, nilai akurasi didapatkan 80,9. Untuk Bayesian value for the positive class diwakili oleh angka 0, yaitu 0,89. Untuk Bayesian value for the negative class diwakili oleh angka 1, dapatkan hasil 0,71. Kalau untuk value of the positive class lebih baik daripada negative class, dan positive class support memiliki nilai di atas 50. Selanjutnya, experimental result and discussion. Bayesian value of the positive class Jokowi Ma'ruf lebih rendah dari Prabowo Sandiaga. Selanjutnya, Bayesian value of the negative class Jokowi Ma'ruf sedikit lebih tinggi dibandingkan Prabowo Sandiaga. Lalu recall value of the positive class Jokowi Ma'ruf lebih tinggi daripada Prabowo Sandiaga, dan recall value of the negative class Jokowi Ma'ruf lebih rendah dibandingkan dengan Prabowo Sandiaga. Selanjutnya, experimental result and discussion. Precision value in the positive class naive Bayes merupakan yang terbaik. Sedangkan untuk recall value of the positive class, SVM memiliki nilai lebih baik namun tidak terlalu signifikan. Lalu selanjutnya, Bayesian value of negative class, naive Bayes, dan SVM memiliki nilai hampir sama. Yang terakhir, recall value of negative, naive Bayes merupakan yang terbaik. Kesimpulan. Next. Ya, berdasarkan analisis yang dilakukan tadi, untuk menilai level sentimen masyarakat saat menuju pemilihan calon presiden tahun 2019 sampai 2024, menggunakan data tweet yang didapat dari media sosial Twitter, dan juga penulis mengelompokkan berdasarkan dua kelas, yaitu positif dan negatif. Hasilnya bahwa metode naive Bayes memiliki tingkat akurasi yang lebih baik, yaitu 80,90%,
dibandingkan dengan menggunakan metode lainnya, yaitu KNN dengan 75,58% dan SVM dengan 63,99%. Ya, sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.